pengamatan hilal. Pengamatan hilal Stasiun Gelisika Balikpapan saat ini dilakukan di Menara Masjid Balikpapan Islamic Center. Sebelum-sebelumnya kami lebih sering di menara masjid ini, namun kami pernah juga melakukan di rooftop Borneo Bay, rooftop Hotel Platinum, Masjid Darul Ulum Balikpapan Barat, dan lainnya. Cara tahu bakal pengamatan tanggal tertentu untuk segitu itu gimana sih? Jadi, awalnya kita cek jadwal dulu. Biasanya kami sudah punya jadwal pengamatan hilal selama 1 tahun dari BMKG Pusat bidang tanda waktu. Lalu mengecek di web hilal.bmkg.go.id. Dari data tersebut, kita bisa jadikan acuan untuk pengamatan hilal tersebut. Kami biasanya tim hilal itu tergantung pegawai yang standby saat itu. Di kantor kami ada 24 pegawai, namun kami banyak kegiatan lain seperti pemeliharaan peralatan yang kebanyakan dilakukan di luar Balikpapan seperti di Kalsel, Kalteng, ataupun Kalbar. Jadi biasanya cuma sekitar 5-7 orang. Dari kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa dimulai. Doa cukup. Gelisika Balikpapan. Huha! Sebelum tahun 2023, kantor kita juga sudah melakukan pengamatan hilal. Namun pengamatan hilal yang kita lakukan masih menggunakan teodolit dan teropong dari Kemenang. Untuk sekarang, sejak akhir tahun 2022, tepatnya Desember, kita mendapatkan peralatan teropong sendiri, yaitu binder optik, yang sekarang kita gunakan sampai saat ini, dan kita melakukan pengamatan juga di setiap bulannya. Langkah pertama itu kita rakit tripodnya dulu. Jadi ada kaki untuk mounting sama teropongnya. Nah, kita rakit dulu tripodnya, sesuaikan sama arah utara sama selatan. Kalau udah sesuai dengan arah yang sebenarnya, nanti lanjut kita pasang waterpass di atasnya. Ini untuk memudahkan nanti ketika melakukan pengamatan hilalnya nanti pakai teropong. Sembari menyiapkan tripod, nanti salah satu teman di tim kami juga menyiapkan teropong dengan mounting. Karena pada teropong yang kami punya itu ada 3 bagian utama, yaitu tripod, mounting, dan paling atas itu teropongnya. Di teropong ini sendiri itu ada bagian teropong utama, terus ada extension tube-nya, terus nanti ada kamera di belakangnya. Sama ada juga teropong kecil di sampingnya yang terpasang ke bagian teropong utama ini. Pada bagian mounting ada hal-hal yang harus diperhatikan ketika menyiapkan, terutama ketika kita mulai mengangkat mounting itu. Karena kita tidak boleh mengangkat leher mounting karena itu bisa menyebabkan kerusakan. Kita harus mengangkat pada bagian bawahnya, pada bagian-bagian yang aman untuk diangkat. Pada mounting ada 2 baut yang bisa kita gunakan untuk mengencangkan dari mounting ke tripod. Kita harus mengencangkan 2 baut ini, baru kita lanjut ke tahap selanjutnya. Setelah mounting terpasang dengan kuat ke tripod, selanjutnya kita memasang pemberat untuk mounting ini.
Kita selanjutnya memasangkan teropong ke atas mounting. Di sini kita memasang teropong sesuai dengan arah panah yang ada pada bagian atas mounting. Ini bertujuan agar begitu kita mau mengarahkan ke matahari atau ke bulan itu sudah sesuai dengan sistem yang ada pada mounting. Selanjutnya kita masuk ke proses balancing. Di sini kita harus melakukan 2 kali tahapan balancing, yaitu pertama balancing antara teropong dengan pemberat yang ada pada mounting. Yang kedua yaitu balancing depan belakang teropong. Sembari menyiapkan tripod, mounting, dan teropong, akan ada juga teman-teman menyiapkan laptop. Laptop ini akan berfungsi nanti untuk menampilkan aplikasi sebagai interface dari kamera. Karena di sini kamera teropong yang kami gunakan itu tidak ada interface-nya, jadi tampilan gambar itu akan terlihat pada laptop. Setelah teropong terhubung ke laptop, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah penembakan objek. Di sini kita harus mengambil gambar yang mana bagian teropong utama ini kita harus samakan dengan gambar yang ditekap oleh bagian teropong kecil. Hal ini berfungsi untuk justifikasi gambar ketika nanti gambar itu kurang terlihat pada bagian teropong yang besar, kita bisa justifikasi menggunakan teropong yang kecil. Setelah berhasil untuk penembakan objek, nah, kita langsung bisa mengarahkan teropong ini ke matahari. Hal yang perlu diperhatikan pada tahapan ini adalah teropongnya harus dipastikan langsung mengarah ke matahari. Jika tidak, maka ini akan menyulitkan kita untuk tahapan selanjutnya ketika kita mengarahkan ke bulan. Ketika sudah berhasil mengarah ke matahari, kita tinggal atur agar teropong ini mengikuti objek matahari untuk beberapa saat. Sehingga nanti pada waktunya kita mulai melakukan pengamatan bulan atau pengamatan hilal. Ketika sudah waktunya kita mulai mengamati bulan atau pengamatan hilal, kita harus mengembalikan lagi ke zero position, ke posisi awal, baru kita langsung mengarahkan ke bulan. di sini cukup bisa dipastikan kalau teropong kita sudah bisa langsung mengarah ke bulan. Entah itu kecerahannya, exposure-nya, atau warnanya, kita atur sedemikian rupa supaya memungkinkan kita dapat melihat objek hilal ini. Kalau kita sudah arahkan ke azimut matahari terbenam, maka kalau sudah menghilang itu bisa tertembak. Ya, untuk pengamatan hilal di penentuan bulan-bulan penting seperti penentuan awal Ramadan, penentuan awal Lebaran, penentuan Idul Adha itu biasanya terdapat wartawan saat kami melakukan pengamatan hilal. Biasanya Pak Rasmid selaku kepala stasiun yang akan diwawancari oleh media, dan di beberapa kesempatan itu saat kami melakukan hilal di hari-hari penting tersebut terdapat kunjungan juga dari Pak Rahmat Masud selaku Wali Kota Balikpapan, dan di momen terakhir itu ada kunjungan dari Kemenak Malaysia. Kalau untuk kesulitan pengamatan hilal sebenarnya berbeda-beda, tergantung situasi, kondisi, dan yang lain-lain. Soalnya kan tim kita juga beda-beda. Tim kita dari satu tim yang kemarin sama satu tim yang setelahnya itu kadang juga beda orang. Ada yang biasanya cepat masang teropong, cepat masang dudukannya juga. Kemudian masalah buat laporan itu juga. Dalam pengamatan waktu sudah menjelang hilal itu juga terjadi kesulitan karena untuk mengamati hilal itu tidak
sejelas yang seharusnya kita tahu. Dia itu mungkin derajatnya sedikit ya, jadi hilal yang terlihat itu tipis biasanya. Kemudian kondisi juga di lapangan, jika misal hujan atau seperti kita pengamatan di luar, itu kita harus cepat-cepat juga memindahkan peralatan hilal tersebut. Jadi untuk solusinya kami itu masih sering berlatih lagi, baik saat hilal maupun tidak, agar kedepannya juga sudah terbiasa untuk melakukan pengamatan hilal dimanapun. Salah satu kalender yang digunakan manusia dalam kehidupan sehari-hari adalah kalender Komariah atau Hijriah yang didasarkan pada peredaran bulan mengelilingi bumi dan bumi bersama bulan mengelilingi matahari. Penentuan awal bulan Hijriah ini sangat penting, terutama bagi umat Islam karena berhubungan dengan ibadah seperti 1 Syawal, 1 Ramadan, ataupun 10 Dzulhijjah. BMKG sebagai salah satu institusi lembaga pemerintah yang mempunyai fungsi pelayanan terkait tanda waktu, maka berkewajiban memberikan informasi terkait layanan hilal ini karena akan sangat berguna bagi masyarakat, khususnya umat muslim dalam menjalankan ibadahnya. Hilal atau bulan baru itu ditandai dengan yang namanya ijtima atau konjungsi, yaitu di mana posisi atau bujur ekliptika bulan sama dengan bujur ekliptika matahari, dengan asumsi pengamat berada di bumi. Jadi ketika posisi tersebut berada satu garis lurus, itulah awal dari bulan baru untuk bulan Hijriah atau Komariah. BMKG sebagai institusi pemerintah atau lembaga pemerintah mempunyai tupoksi atau tugas pokok dan fungsi mengenai pelayanan tanda waktu. Nah, kami Stasiun Geofisika Balikpapan sebagai UPTJ daerah menindaklanjuti tupoksi tersebut, yaitu dengan melakukan observasi hilal atau Ruqyatul Hilal rutin setiap bulan yang dilaksanakan di wilayah Balikpapan berkolaborasi dengan instansi-instansi terkait yang berada di Kota Balikpapan seperti Kementerian Agama Kota Balikpapan, MUI, dan lembaga-lembaga lainnya yang berkolaborasi terkait hilal tersebut. Jadi kami jelaskan lagi bahwa Stasiun Geofisika Balikpapan secara rutin melakukan Ruqyatul Hilal bersama stakeholder tersebut untuk melakukan pengamatan ataupun Ruqyatul Hilal, sehingga informasi tersebut dapat berguna bagi masyarakat Balikpapan khususnya dan masyarakat muslim pada umumnya. Terima kasih.